kurma tahun ini memang cukup banyak sekali. Kemudian biasanya kurma-kurma ini saya distribusikan ke masjid-masjid ataupun fakir miskin ataupun jamaah haji. Tapi masjid-masjid pun sekarang juga mungkin dilarang juga menaruh makanan seperti ini. Tempat wudhu pun tidak dibuka. Dan saya berpikir, ini gimana nasib kurma saya ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Awi. Kali ini saya akan melihat buah kurma atau pohon kurma saya yang ternyata ini sudah ada beberapa pohon yang sudah menguning. Dan hari ini saya memang sengaja untuk melihat atau mengontrolnya. Kebetulan hari ini ada tenaga kerja atau orang yang bekerja di rumah ini. Ini adalah pohon kurma yang ada di halaman rumah. Jadi di sini tuh ada sekitar 10 pohon kurma dan kebetulan sangat bagus-bagus sekali kurmanya. Coba sedikit saya akan melihat ke atas. Ini adalah jenis kurma barhi, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tahun ini memang luar biasa. Jadi seperti inilah. Ini kurma di halaman rumah bos saya. Dan bos saya ini orangnya jarang sekali tinggal di Mekah. Ya kadang-kadang tinggal di Mekah. Kalau dia di sini nanti dia sering nyari-nyari saya, karena bos saya ini rumahnya mungkin ada 5. Oh ya, di Jeddah ada 2 rumahnya, di Mekah ini ada 1, kemudian di Qasim misalnya punya 1, di Riyadh punya 1 juga. Jadi rumahnya banyak dan jarang sekali mereka tinggal di Mekah, apalagi sekarang musim corona ini, yang sebetulnya bulan Ramadan kemarin seharusnya dia itu full 1 bulan di sini karena pandemi corona. Jadi bulan Ramadan kemarin bos saya ini tidak datang ke sini. Dan Masya Allah, kurma-kurmanya cukup baik-baik sekali. Dan sampai saat ini pun bos saya ini belum datang ke sini. Dan saya ini berpikir keras ini. Ini nanti bagaimana nasib kurma saya ini, Pak? Yang biasanya kurma-kurma ini ketika jamaah haji ada, itu sebagian besar saya distribusikan ke jamaah haji, sebagian saya distribusikan ke masjid-masjid, sebagian saya distribusikan ke fakir miskin, dan sebagian saya kasihkan ke teman-teman. Tetapi tahun ini jamaah haji tidak ada, dan masjid-masjid pun sekarang dilarang. Mungkin menaruh makanan juga dilarang, wudhu pun dilarang di masjid itu. Terus ini bagaimana nasib kurma saya ini, Pak? Dan kurmanya tahun ini kebetulan baik-baik sekali, sangat bagus sekali, dan buahnya cukup banyak seperti ini bisa kita lihat. Dan ini sudah mulai menguning. Ada beberapa kurma ini sudah ada yang menguning. Ya, ini seperti ini. Ini jenis kurma barhi. Sebetulnya kurma barhi ini kalau sudah menguning seperti ini sudah bisa dimakan. Kurma barhi di sini ini sudah bisa dinikmati. Ini seperti ini. Ini sudah bisa dinikmati kurma barhi seperti ini. Ini kurma barhi yang sudah menguning seperti ini sudah bisa dimakan. Inilah kelebihan dari kurma barhi. Dan oke, ini kebetulan. Jadi saya ini hanya mengawasi saja rumah ini dan pohon-pohon kurma ini. Saya cuma mengawasi saja. Yang bekerja itu aja sendiri. Saya tidak perlu menangani semuanya. Kayak yang bersih-bersih itu ada sendiri seperti itu. Itu saudara kita yang dari Mesir. Jadi hebat kan, orang Indonesia kerja di Mekah ini hanya jadi pengawas orang luar negeri atau orang Mesir. Kecuali kalau kurma ini musimnya dikawinkan, saya harus mengkawinkan sendiri. Saya juga karena mengawinkan kurma itu butuh keahlian khusus. Bukannya saya sombong, saya tidak percaya ke orang lain.
karena saya tangani sendiri ketika mengawinkan kurma ini. Dan alhamdulillah bisa kita lihat kurma-kurma di halaman rumah ini cukup banyak sekali buahnya, bisa kita lihat di atas itu. Dan bukan saja di sini saja, saya mempunyai ini, ada di sini 1 2 3 4 5 6 7 pohon. Jadi rumahnya The Big Boss saya ini rumahnya benar-benar besar sekali. Di rumahnya itu mungkin ini ada kalau 50 meter ini lebarnya saja. Oke, saya akan melihat pohon kurma yang di rumah sebelah ya. Ini rumah yang sebelah ini agak istimewa. Ini bentuk rumahnya cukup bagus sekali, dan ini taman-tamannya juga agak lumayan bagus. Nah, berbeda yang tadi, ini rumputnya asli, ini bukan rumput plastik. Rumputnya asli, ini pemandangannya cukup asri sekali. Jadi kalau saya di sini itu tenang dan nyaman, jadi kayak di Indonesia. Biasanya kalau di pagi hari di sini juga banyak sekali burung-burung. Oke, saya akan mungkin melihat ke atas. Kurma-kurma ini sudah mulai menguning, guys. Jadi kurma ini sudah mulai menguning. Sebentar lagi ini panen. Ini kisarannya 1 bulan, 2 bulan mungkin. Ya 1,5 bulan sudah mulai dipanen ini nanti. Oh, oke, seperti ini, guys. Jadi seperti ini. Nah, ini sudah mulai menguning, tapi ini bukan jenis kurma barhi, sehingga kurma yang menguning ini belum bisa dipanen. Lain lagi kurma barhi. Kalau kurma barhi itu menguning seperti ini sudah bisa dinikmati. Ini hanya 1 kurma, dan ada lagi kurma yang lainnya, itu jenis kurma sukari, dan sana itu barhi. Dan sekarang adalah akhir bulan Juni. Alhamdulillah ini di akhir bulan Juni ini cuacanya tidak terlalu panas ekstrim. Oke, langsung saja saya akan ngecek jenis kurma yang lainnya. Ini adalah yang di depan ini kurma sukari. Sukari itu sendiri bahasa Arab. Kalau bahasa Inggrisnya juga sukar. Kalau bahasa Inggris sugar. Bahasa Indonesianya gula. Karena sukari ini memang kalau saya rasakan itu teksturnya itu agak kasar, seperti gula pasir atau gula merah itu. Ini cukup manis sekali, dan biasanya orang Arab itu kurma sukari ini untuk minum sahi atau gahwa. Biasanya kalau minum gahwa itu, minum kopi itu tidak memakai gula. Gulanya itu dari tamor ini atau kurma ini. Oh, ini sudah ada yang beberapa yang sudah matang, guys. Jadi seperti ini kalau matang itu kurma sukari ini. Nah, seperti ini. Beberapa sudah ada yang matang. Ini salah satu yang sudah matang. Contoh. Oh, sebagian dimakan burung, guys. Sebagian sudah dimakan burung. Ini seperti ini, masya Allah. Buahnya cukup lebat sekali ini, kurma sukari ini. Jadi seperti ini bisa kita cek atau kita lihat. Nah, ini adalah kurma sukari. Ini sudah matang sempurna. Nah, seperti ini. Ini dimakan untuk minum kopi atau sahi. Ini cukup lezat sekali, masya Allah. Coba saya akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup enak sekali. Seperti ini dalamnya. Ini masih ada kandungan airnya. Yang baru-baru seperti ini kesukaan orang Arab. Itu biasanya bos saya kalau di sini, dia setiap pagi untuk sarapan, dia itu suruh ngambilin kurma yang baru dipetik. Biasanya dia cuman butuh ya 20 biji
15 biji untuk sarapan itu. Oke, masih ada lagi yang satunya lagi, kurma barhi. Dan di rumahnya bos saya yang satu ini dekorasi tamannya cukup bagus sekali. Mungkin saya juga mempunyai inspirasi nanti mau mendekorasi seperti ini halaman rumah saya di Indonesia. Ini salah satu pohon kurma, termasuk salah satu pohon kurma yang buahnya amazing, cukup luar biasa buahnya ini, cukup banyak sekali guys. Nah, ini dapat jalan ini. Oke. Oke guys, ini saya sudah naik ke atas. Saya akan mereview salah satu kurma yang luar biasa. Buahnya ini, Masya Allah, cukup banyak sekali. Bukan sekedar banyak, tapi banyak sekali. Satu tandan ini ada mungkin 30 kilo lebih ini. Cukup luar biasa banyaknya ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah pohon kurma yang ada di Kota Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya ini di punyanya bos saya. Kayak ini. Ini jenis barhi. Jadi kalau sudah menguning seperti ini, ini sudah bisa dinikmati. Barhi itu tidak perlu khawatir. Jadi baru menguning seperti ini rasanya sudah enak ini. Sudah enak. Insya Allah. Jadi tahun ini kurma itu cukup banyak sekali buahnya, dan saya itu kadang-kadang berpikir ini nanti tahun ini kurma banyak, kemudian kurma tahun ini memang cukup banyak sekali. Kemudian biasanya kurma-kurma ini saya distribusikan ke masjid-masjid ataupun fakir miskin ataupun jamaah haji. Tapi masjid-masjid pun sekarang juga mungkin dilarang juga menaruh makanan seperti ini. Tempat wudhu pun tidak dibuka. Dan saya berpikir, ini gimana nasib kurma saya ini Pak, tahun ini Pak? Tidak mungkin saya kirim ke Indonesia. Kalau jamaah haji datang ke sini tentu saja sangat gampang sekali mendistribusikannya. Dipotong aja satu tandan seperti ini, langsung ditaruh di hotel-hotel, itu langsung laris, langsung diserbu orang. Halal gitu, udah diambilin saudara-saudara kita semuanya yang sedang berhaji. Tapi sayang sekali tahun ini jamaah haji tidak datang, kemungkinan tidak datang, dan nasib kurma ini bagaimana ini nantinya. Sekian tayangan kali ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat untuk para pemirsa semuanya. Jangan lupa apabila tayangan ini bermanfaat, di like, subscribe, dan kemudian di share ke media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.